Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini kita sudah di hari kedua pertemuan dalam pembelajaran masih secara online ya. Terhindar dari segala. Baiklah, sebelum pembelajaran mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembelajaran pertama kita hari ini tema 1, buku tema 1 ya, dipersiapkan buku tema 1. Langsung saja dibuka. Kemarin halaman 7 kita sudah menyelesaikan tugas bernyanyi dengan pola irama sederhana. Apa itu pola ya? Di situ pada lagu sudah dijelaskan, di bawah lagu itu ada strip pendek untuk bunyi pendek dan juga ya strip panjang itu untuk bunyi panjang. Jadi pola irama adalah panjang atau pendeknya bunyi lagu. Jadi sudah bisa dipelajari, kemarin kan sudah bernyanyi, tahu mana bunyi yang panjang, mana bunyi yang pendek, itu pola irama. Jadi pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam lagu. Nah, terus di atasnya lagi apa? Setelah pola iramanya itu panjang pendek bunyi itu setiap lagu itu berurutan atau saling beraturan antara baris bait yang ke 1, kedua, ketiga ya. Contohnya kupu-kupu yang lucu ya, itu bait pertama. Terus bait kedua, kemana engkau terbang ya, kan panjang atau pendeknya sama, jadi itu beraturan. Nah, kalau bait yang beraturan, bunyi yang beraturan itu disebut nada. Sekali lagi ya, bunyi yang beraturan disebut nada. Jadi setiap lagu pasti itu memiliki nada, bunyi yang beraturan ya. Nada itu bunyi yang beraturan. Semua lagu memiliki nada atau bunyi yang beraturan. Itu untuk penjelasan dalam lagu kemarin. Setelah ini kita langsung halaman 8 ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di situ ada gambar kupu dan ikan dalam akuarium. Ikan juga termasuk makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri-ciri yang sama dengan kupu-kupu sebagai makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ciri-cirinya hampir sama semuanya ya. Contohnya bergerak, semuanya makhluk hidup bergerak. Terus makan, makhluk hidup semuanya itu makan ya. Berkembang biak ya, makhluk hidup semuanya itu juga berkembang biak. Lah, ini caranya tinggal dilihat. Kita jelaskan kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu dapat bergerak dengan cara terbang. Kalau ikan bergerak dengan cara berenang. Berenang menggunakan siripnya. Itu cara mereka bergerak berbeda. Sama-sama bergerak tapi berbeda. Kedua, kupu-kupu membutuhkan makanan ya. Makanannya adalah nektar ya, nektar yang ada pada bunga-bunga itu. Lalu kalau ikan makanannya bermacam-macam ya. Ada hewan kecil dan tumbuhan air yang ada di dalam air itu. Kemudian cara berkembang biaknya, kalau kupu-kupu itu bertelur
ikan juga bertelur. Jadi sama-sama bertelur. Nanti telurnya itu yang menjadi apa? Anak dari kupu-kupu dan juga ikan tersebut. Sekarang tugasnya aktivitas siswa ya, halaman 8. Amatilah 3 makhluk hidup di sekitarmu. Tuliskan ciri-ciri makhluk tersebut. Tulislah hasil pengamatanmu pada buku tugasmu. Jadi tugasnya mencari 3 makhluk hidup di sekitar kita. Nanti ditulis di buku tugas. Ditulisnya bagaimana? Sama seperti kupu-kupu dan ikan ini ya. Nanti dibuat kotak tapi langsung saja panjang ke bawah, gak usah ke samping, langsung saja. Misalnya hewannya ini di sekitar kita ada contohnya cicak, kucing, ayam, kambing, sapi ya, semut ya. Yaitu coba dicari salah satu yang ada sekitar kita yang kira-kira kalian mudah untuk mengetahui bagaimana cara-cara mereka berjalan, bergerak itu, terus bagaimana cara mereka berkembang biak, terus apa yang mereka makan tadi ya. Ditulis sama seperti tugas yang ada di kolom gambar kupu-kupu dan ikan itu. Jadi misalnya kalian memilih cicak, ditulis pertama cicak dapat bergerak. Cicak bergerak menggunakan apa? Lalu cicak membutuhkan makan. Makanan cicak adalah, lalu dicari apa? Lalu cicak berkembang biak dengan cara apa? Itu contohnya cicak, misalnya milih cicak. Lalu terus kedua jika milih kucing ya, pertama cicak terus kucing. Kucing dapat bergerak. Kucing bergerak dengan menggunakan apa? Lalu makanan kucing adalah, terus kucing berkembang biak dengan cara apa ya. Kemudian kurang satu, tadi kan sudah cicak, kucing, terus apa lagi coba? Ayam ya. Ayam bergerak dengan cara apa? Ayam bergerak menggunakan apa bergeraknya. Kemudian ayam makanannya apa ya? Ayam makan apa itu? Coba ditulis makanan ayam adalah. Dan terakhir ayam berkembang biak dengan cara apa itu ya. Ditulis sama seperti kolom yang ada dalam kupu-kupu dan ikan yang di buku itu. Tapi nanti tugasnya ditulis di buku tulis kalian. Jangan lupa diberi nama, ditulis di buku tulis tugasnya itu. Halaman 8 ya. Aktivitas siswa mencari 3 hewan, 3 makhluk hidup di sekitar kita. Itu tadi contohnya ya. Ada semut, misalnya mau pilih semut ya terserah. Ada semut ya, apa tadi, kucing, sapi, kambing, ayam, cicak tadi ya yang saya sebutkan ya. Coba dicari yang kira-kira kalian mudah untuk mengetahui cara mereka, ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Sudah, itu tugas pertama. Selanjutnya kita pelajari tentang bilangan. Di sini ada contoh mulai halaman 8 yang bawah itu bilangan 2000 ditulis dalam angka ya. Itu nomor 1 2000 dibaca 2000. Lalu beralih ke halaman 9 yang atas itu 5100, itu angkanya bagaimana, terus cara bacanya bagaimana. Terus nomor 3 8050, tulisannya angka itu seperti itu dan dibaca seperti itu tulisannya ya. Terus nomor 4 10350, itu ditulis dalam angka dan juga dalam bentuk abjad huruf itu. Sekarang langsung latihan siswa halaman 9 itu juga dikerjakan ya. Ayo isilah titik-titik berikut sehingga terbentuk urutan yang benar. Itu pada halaman 9 yang atas itu. Coba nomor 1 2000, 3000, 4000, titik-titik 6000. Jadi berapa? Ayo setelah 6000 setelah 4000 berapa kok tiba-tiba langsung 6000? Ayo coba diurutkan ya. Contohnya kan bisa misalnya angka kecil 1, 2,
langsung 4. Loh, berarti yang tidak ada berapa? 3 ya. Kita isi yang kosong. Ini kan 2000, 3000, 4000, terus langsung 6000. Jadi yang enggak kosong berapa? Kelipatannya itu kan ada berapa? Diisi sesuai dengan kelipatan yang benar. Lalu nomor 2, 3500, 4500, titik-titik, 6500. Yang titik-titik itu diisi berapa ya. Nomor 3 juga gitu, 3000, 6000. Loh, 3000 kok langsung ke 6000, berarti berapa? Ada kelipatan ya. 3000 ke 6000 berapa kali, berapa lipat itu. Terus 6000 titik-titik 12.000. Loh, kok tiba-tiba 12.000? Berarti kelipatan. Contohnya kelipatan bagaimana ya? Contohnya 2 langsung ke 4 loh kan. 2 kali lipat berarti 2, 4. Setelah 4 berarti 6. Kenapa? Karena lipat 2. Bukan kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 itu kan cuma kelipatan 1. Kalau yang 2 langsung ke 4, langsung ke 6. Seperti ini kelipatan 2. Kalau kelipatan 3 bagaimana? 3 langsung dari 3 berarti ke 6. Lipat 3. Dari 6 ke 9. Dari 9 ke 12. Dari 12 ke 15. Itu contoh kelipatan kecil ya. Yang sekarang ini dalam kelipatan besar. Coba kalian cari itu. Terus nomor 4, 1700, titik-titik 1900, langsung 2000 ya. Berapa kira-kira? Ayo dicari itu. Terus nomor 5, 5250, kemudian 6250, 7250, dan titik-titik. Berapa itu ya? Dikerjakan, ditulis di buku tulis tugasmu itu. Lalu nanti difoto, dikumpulkan. Kemudian yang kedua ya, aktivitas siswa. Di bawahnya itu buatlah kelompok yang terdiri atas 2 orang. Sekali lagi karena kita masih masa pandemi jadi belum bisa untuk yang di bawahnya itu kita bisa belajar mengurutkan bilangan. Ya. Coba kalau misalnya yang bilangan kecil 6, 7, 1, 3, 12 loh. Seperti itu kan tidak beraturan. Coba kalian belajar mengurutkan. Lah ini bilangannya agak besar. Coba kita belajar mengurutkan. Yang pertama nomor 1, 3000, terus 200, 2500, lalu 1750, kemudian 5000 dan 4750 ya. Soalnya A, urutan bilangan dari terkecil ke terbesar adalah, jadi diurutkan semuanya, ditulis dari yang terkecil sampai terbesar. Yang B, dibalik urutan bilangan dari besar ke terkecil ya. Bagaimana contohnya? Contohnya kalau dari kecil ke besar kalian mungkin sudah bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5 lah, itu dari kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil contohnya 5, 4, 3, 2, 1, dibalik seperti itu ya. Mudah, saya pikir semuanya langsung bisa ya. Semuanya soalnya sama, itu 3 ya. 3 soal itu soalnya sama, jawabannya ya tinggal mengurutkan sesuai bilangan angka yang terdapat pada soal. Itu ditulis di buku tulis jawabanmu dan difoto, dikirimkan ke nomor pribadi saya. Jangan di grup kalau mengirim jawaban. Kemudian soal selanjutnya penilaian pembelajaran 1 ya, dikerjakan. Sebuah lagu dinyanyikan dengan memperhatikan titik-titik bunyi. Apa tadi? Tadi sudah saya bilang. Apa yang harus diperhatikan? Kita sudah tahu apanya tadi. Ya. Apa yang ada pada lagu itu? Ya. Coba datar lemah atau tinggi rendah atau panjang pendek atau kuat lemah ya. Apanya yang ada pada lagu? Harus diperhatikan itu. Terus ya ini nomor 2, cicak bergerak dengan cara apa? Cicak bergeraknya. Kemudian 3, tanaman putri malu ya. Kalian tahu tanaman putri malu itu bergerak jika apa ya? Kita tahu tanaman putri malu bisa menutup, tapi itu bisa
bunganya, daunnya bisa menutup jika terkena apa? Coba dicari itu jawabannya, salah satu dipilih. Kemudian nomor 4, bilangan angkanya itu berapa, itu dibaca apa, dipilih pilihannya. Lalu yang nomor 5, diurutkan dari kecil ke besar ya. Sekali lagi jawabannya ditulis di buku tulis, lalu dikirimkan, difoto, dikirimkan ke nomor pribadi saya ya. Jawabannya ditulis di buku tulis. Kemudian kita ke halaman 10. Ini tugas terakhir untuk tema 1 hari ini. 1, lah ini tadi apa yang dimaksud nada. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau kalian mendengarkan, menyimak, pasti tahu apa nada tadi yang saya jelaskan tadi. Terus nomor 2, jelaskan cara berkembang biak hewan kucing. Kucing itu berkembang biak dengan apa? Ya. Berkembang biak itu apa sih ya? Beranak atau bertelur lah, seperti itu loh ya, melahirkan atau bertelur. Itu kalau kucing apa, coba dicari. Terus nomor 3, apa alat gerak pada manusia? Kita bergerak kemana-mana itu dengan apa ya? Kalian tahu kan, ini ada kepala, ada tangan, ada bahu, terus apa lagi ya, kita kemana-mana kalau bergeraknya itu menggunakan apa, manusia kita. Terus nomor 4, bagaimana penulisan bilangan 2575, ditulis angka bagaimana. Nomor 4 itu ditulis angka, jawabannya ditulis angka. Kemudian nomor 5, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekali lagi, dari terbesar yang terkecil. Contohnya ya tadi saya sudah sebutkan, misalnya mulai dari 5 berarti 5, 4, 3, 2, 1. Kalau mulai dari 10, 10, 9, 8 dan seterusnya sampai angka 1. Lah di sini ada 4 angka, itu 2560, 4210 ya, dan terakhir itu 1570. Itu yang terbesar yang mana, diurutkan hingga yang kecil. Itu untuk tugas tema 1 untuk jam pertama sekarang ini ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa segera dikumpulkan, jangan sampai terlalu malam agar bisa segera dikoreksi jawabannya ya. Kumpulkan di foto di buku tulisnya, jawabannya ditulis di buku tulis, lalu difoto, dikirimkan, jangan lupa diberi nama kalian. Demikian tadi untuk tugas tema 1 pada jam pertama hari ini. Selamat mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.